Hello guys, ketemu lagi di channel saya Fast Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Balik lagi nih dengan saya si tukang dongeng film. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Wings Over Everest. Film Wings Over Everest dirilis tahun 2019 dan disutradarai oleh VU. Film ini berkisah tentang tim penyelamat swasta di pegunungan Everest. Tim tersebut bernama Wings. Suatu ketika ada sebuah pesawat yang membawa file keamanan negara yang sangat rahasia jatuh di zona kematian di puncak Gunung Everest. Kemudian dua agen militer datang dan menyewa jasa tim Wings untuk mengambil dan menyelamatkan isi dokumen tersebut. Tapi apa jadinya, jika agen tersebut ternyata adalah teroris penjual senjata nuklir di wilayah itu? Sebelum lanjut videonya, saya ingatkan bahwa ini adalah video spoiler, jadi kalau ingin tahu lebih tentang film ini, kalian harus tonton filmnya. Jangan lupa juga bantu supportnya ya guys, like, komen dan subscribe, tentunya. Di awal film, diperlihatkan sebuah helikopter sedang melakukan aksi penyelamatan terhadap seorang pendaki yang hampir jatuh di pinggir tebing puncak Gunung Everest. Terlihat seorang pendaki wanita, dengan menggunakan tali sling, sedang menyelamatkan pendaki yang hampir jatuh tersebut. Tak lama dia berhasil menyelamatkan orang tersebut dan membawanya dengan sebuah helikopter. Mereka adalah tim Wings, sebuah tim penyelamat di daerah pegunungan Everest. Tim tersebut terdiri dari Kapten Jiang, James, Han, Suya dan Tasima. Sedangkan seorang wanitanya bernama Xiao Daisy. Ketika mereka berhasil membawa korban yang hampir jatuh tersebut, sang korban berbicara bahwa anaknya masih terjatuh di bawah tebing. Lalu Xiao Daisy melompat kembali ke tebing tersebut untuk menyelamatkan satu korban lagi. Dia tidak menghiraukan perintah Kapten Jiang untuk jangan turun kembali. Tak berapa lama dia menemukan anak tersebut dan berusaha menyelamatkannya. Xiao Daisy pun berhasil menyelamatkan anak tersebut. Hal yang tak diduga pun terjadi, ketika tebing es tersebut longsor dan memaksa mereka untuk lari menyelamatkan diri. Sungguh beruntung akhirnya mereka bisa mengejar dan masuk ke dalam helikopter tadi. 3 hari kemudian, terlihat Xiao Daisy sedang berjalan-jalan sendirian di pusat kota Kathmandu di negara Nepal. Ternyata dia telah dikeluarkan dari tim Wings karena sikapnya yang melanggar perintah pimpinan tim tersebut. Xiao Daisy yang sangat kecewa dengan hal tersebut, memutuskan untuk kembali pergi ke puncak Gunung Everest sendirian. Sebetulnya apa yang dia cari di sana? Lalu scenes berpindah di sebuah kafe, yang dimana terdapat banyak sekali pendaki-pendaki yang berada di tempat tersebut. Ternyata kafe tersebut milik Kapten Jiang. Tak berapa lama pemilik tersebut datang dan berkumpul dengan tim Wings yang lain. Kemudian, tim Wings kedatangan tamu. Mereka adalah dua agen militer dari pemerintahan India. Dia adalah Victor Hawk dan adiknya bernama Marcus Hawk. Tujuan mereka menemui tim Wings, guna menyewa jasa para pendaki profesional untuk menyelamatkan sekaligus mengambil file negara, pada kecelakaan pesawat yang jatuh beberapa hari yang lalu di zona kematian puncak Gunung Everest. Akan tetapi Kapten Jiang tidak bisa menerima tawaran tersebut, meskipun akan dibayar cukup mahal untuk misi tersebut. Di samping itu, tim Wings juga sedang kekurangan personil pasca dikeluarkannya Xiao Daisy beberapa hari yang lalu. Kemudian, terlihat Kapten Jiang sedang menghitung keuangan tim Wings. Dia tampak kebingungan karena pemasukan semakin menurun. Dengan terpaksa dia menerima tawaran dari Victor, dan berencana memanggil kembali Xiao Daisy masuk ke tim Wings. Tak lama kemudian, Kapten Jiang pergi untuk mencari Xiao Daisy. Dan dia menemukan Daisy di bandara, saat Daisy mau berangkat ke Gunung Everest sendirian. Kemudian mereka berdua mengobrol sambil jalan-jalan di kota Kathmandu. Dalam pembicaraan tersebut, Daisy ingin sekali masuk kembali ke tim Wings meskipun dia tidak mendapatkan gaji. Dan terungkap alasan dia ingin kembali ke puncak Everest, dia bercerita bahwa kekasihnya hilang dan tidak selamat saat mereka berdua mendaki gunung itu 5 tahun yang lalu.
Oleh sebab itu Daisy ingin menemukan kekasihnya meskipun dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan membeku di puncak gunung sana. Kapten Jiang yang mendengar alasan Daisy, akhirnya kembali memasukkannya ke tim Wings. Mereka berencana untuk melakukan misi penyelamatan besok pagi dan berangkat pukul 6. Sebelum kapten pergi, dia memberikan lencana tim Wings kepada Daisy. Daisy pun senang bisa masuk kembali ke tim, dan dia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Keesokan harinya, tim Wings siap berangkat dari Bandara Kathmandu menuju puncak Gunung Everest. Mereka berangkat menggunakan helikopter bersama dengan 2 agen militer yang menyewa jasa mereka. Sedangkan Suya dan Tasima berjaga dan mengawasi mereka dari menara komunikasi di bandara tersebut. Dalam perjalanan itu, mereka harus melewati beberapa badai salju dan kumpulan awan tebal yang berada di sekitar puncak Gunung Everest. Tak lama kemudian mereka sampai di pos awal. Dari sinilah perjalanan mereka dimulai untuk menuju zona kematian di puncak Everest dan menemukan bangkai pesawat yang mereka cari. Setelah beberapa waktu mereka berjalan, mereka harus melewati jurang tebing, karena akses jembatan tebing tersebut terputus. Terlihat aksi Daisy yang sangat luar biasa bagi seorang pendaki wanita. Dia berhasil melompat dan melewati tebing tersebut dan membukakan jalan bagi teman-teman mereka. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya mereka sampai di pos 2 bertepatan dengan datangnya malam tiba. Mereka memutuskan untuk beristirahat dan menginap di pos 2. Saat hendak beristirahat Daisy mendapatkan telepon dari pusat menara pengawas. Tasima memberitahukan bahwa 2 agen tersebut adalah penipu. Mereka sebenarnya penjual senjata dan teroris yang terkenal di India. Tujuan mereka adalah mengambil file rahasia tersebut, karena dokumen tersebut berisi kode nuklir yang dapat menghancurkan suatu negara. Daisy yang mendengar informasi tersebut, merasa kaget dan takut dengan kedua agen tersebut. Lalu dia memutuskan untuk pergi dan memberitahukan dengan Kapten Jiang. Akan tetapi Victor dan Markus mengetahui hal tersebut, lalu mengejar Daisy sampai ke pinggir jurang. Mengetahui Daisy yang terjebak di pinggir jurang, akhirnya Victor mendorong Daisy sampai terjatuh ke jurang tersebut. Dan membuang semua peralatan milik Daisy. Kembali ke Tasima yang tadinya sedang menginfokan tentang 2 agen tersebut, terlihat sudah meninggal karena dihantam dengan benda tumpul dan disembunyikan di dalam lemari. Ternyata ada mata-mata di pusat menara yang membantu Victor dan Markus. Dia adalah Suya, salah satu anggota tim Wings. Setelah membereskan Tasima, Suya kemudian memberitahukan kepada Victor bahwa dia sudah menyelesaikan tugasnya. Sioa Daisy yang jatuh dari jurang tadi, ternyata belum meninggal. Dia masih bisa bertahan dan berusaha mengerakkan tangannya untuk meminta bantuan. Kapten Jiang dan James berusaha mencari di mana Daisy berada sambil berteriak-teriak, akan tetapi hal itu percuma saja. Sedangkan Victor sengaja mengalihkan pencarian Daisy, dan meminta Kapten Jiang untuk melanjutkan perjalanannya. Masalah semakin bertambah, ketika Daisy tersadar dan berusaha kembali ke tendanya untuk mengambil backpack dan alat komunikasi. Markus mengetahui hal tersebut. Lalu Markus berusaha untuk menghabisi Daisy. Beruntung James masih di lokasi tersebut dan membantu Daisy dari aksi Markus yang akan membunuhnya. Akan tetapi James kalah bertarung dengan Markus, dan James pun meninggal karena ditembak oleh Markus secara membabi buta. Kemudian Daisy yang semakin terancam, lari dan bersembunyi dari kejaran Markus. Lalu dia menghubungi dan meminta bantuan kepada Han untuk menjemputnya di pos 2. Tak berapa lama Daisy pergi menuju pos 2, dan Han pun akhirnya datang dengan helikopternya untuk menjemput Daisy. Markus yang mengetahui adanya helikopter datang, kemudian menembaki helikopter tersebut hingga salah satu baling-baling dari helikopter itu pun rusak dan mengeluarkan asap. Helikopter yang hilang kendali itu pun akhirnya jatuh dan hampir menabrak Daisy. Han yang masih selamat dari ledakan helikopter tersebut, berusaha untuk melawan Markus. Karena kalah senjata, Daisy pun datang membantu Han.
Dalam pertarungan tersebut Marcus meninggal karena dibakar hidup-hidup oleh Daisy. Dan dia terjatuh dalam tebing yang curam. Kembali ke Kapten Jiang dan Victor yang masih melanjutkan perjalanan menuju puncak Everest. Dalam perjalanan mereka yang hampir sampai, hal tak terduga kembali terjadi. Cuaca yang ekstrim membuat salju kembali longsor dan membuat mereka harus lari dan melompat ke pinggir tebing untuk menyelamatkan diri. Ketika Victor berusaha naik dari tebing dan dibantu oleh Kapten Jiang, secara tidak sengaja Kapten Jiang melihat lencana milik Daisy di saku jaket Victor. Akhirnya kecurigaan Kapten Jiang terbukti bahwa Victor adalah agen palsu dan Victor pun mengakui hal tersebut. Kemudian mereka berdua terlibat pertarungan yang sengit. Dalam pertarungan tersebut Kapten Jiang terkena sabetan dari kapak milik Victor, dan membuat Kapten Jiang tersungkur. Kembali ke Daisy, dia berhasil selamat dan membawa Han masuk ke dalam gua untuk beristirahat dan menolong Han yang sedang terluka. Daisy yang masih ngotot ingin pergi ke puncak zona kematian, akhirnya menemukan cara untuk ke sana. Dia menggunakan jam GPS milik Han. Daisy kemudian pergi meninggalkan Han untuk menuju ke puncak Everest. Dia berusaha untuk sampai duluan dari Victor dengan mengambil jalan pintas. Tak berapa lama, akhirnya Daisy sampai di zona kematian, di mana bangkai pesawat itu terjatuh. Kemudian dia masuk ke dalam pesawat tersebut, dan menemukan dokumen rahasia yang mereka cari. Di saat yang bersamaan Victor juga telah sampai di area tersebut. Dia juga masuk ke dalam bangkai pesawat itu, dan mencari dokumen yang dia cari. Tetapi dia kalah duluan dengan Daisy, dokumen tersebut sudah tidak ada. Tidak berapa lama, dia mendengar suara tembakan suar dari luar pesawat. Bergegas Victor keluar dan mencari suara tembakan tersebut. Ternyata Daisy yang menembakkan suar itu, untuk meminta bantuan. Dan ending dari film ini adalah, Daisy membakar dokumen tersebut dengan suar yang dia pegang. Victor yang mengetahui hal itu, berusaha mencegah dan berlari menghampiri Daisy. Tetapi mereka berdua akhirnya terjatuh dari atas puncak Everest. Untungnya Daisy yang sebelumnya telah memasang tali pengaman untuk dirinya. Sehingga dia masih bisa bertahan dan Victor pun masih bisa berpegangan kepada Daisy. Akan tetapi tali tersebut terlepas dari kaitnya di atas dan membuat mereka berdua semakin terperosok. Untung Kapten Jiang datang dan berusaha memegang tali tersebut. Tak berapa lama tumpuan dari Kapten Jiang pun longsor dan membuat mereka bertiga terjatuh ke dasar tebing. Akhirnya Daisy selamat karena dia menggunakan parasut, sedang Kapten Jiang dan Victor tidak selamat karena mereka terjatuh ke dasar tebing tersebut. Di akhir film, Daisy yang masih terbawa oleh parasut tadi, mendarat di bibir tebing yang menuju ke sebuah gua. Akhirnya dia menemukan, apa yang selama ini dia cari di puncak Gunung Everest. Dia menemukan kekasihnya yang sudah 5 tahun lalu hilang di gunung tersebut, tetapi dalam keadaan yang sudah membeku. Dia pun memutuskan untuk tetap tinggal di situ bersama kekasihnya. Lalu Han pun selamat, karena datang tim penolong yang menjemputnya dan membawa dia ke rumah sakit Kathmandu. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita dan sinopsis film yang berjudul Wings Over Everest. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari film tersebut. Mulai dari kegigihan, semangat untuk bertahan hidup dan adanya saling kepercayaan. Nah, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa bantu dukungannya lewat like, komen dan subscribe-nya. Dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.